Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walaupun masalah dunia yang cukup berat sekarang ini. Nah, alhamdulillah kalian semua sudah naik ke kelas 9. Itu merupakan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nikmat itu perlu kalian syukuri. Dengan cara apa mensyukurinya? Dengan cara terus semangat belajar dan giat mencapai cita-cita. Jangan loyo-loyo dalam belajar lagi. Jadi harus semangat. Oke? Pada pelajaran PPKN hari ini yang akan mengajar itu yaitu Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Suci Lestari. Bisa anak-anak Ibu panggil dengan sebutan Ibu Uci. Nah, ayo kita belajar. Pada awal pembelajaran PKN di kelas 9, kalian diajak untuk mengetahui dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau mereview kembali. Siapa tahu pencipta lagu ini? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Nah, siapa yang tahu siapa pencipta lagu ini? Apa makna yang terkandung dalam lagu Garuda Pancasila ini? Itu pelajaran Ananda di kelas 7 dahulu. Itu tugas pertama nanti di akhir ini. Pada saat kelas 7 dan kelas 8, kalian semua sudah belajar mengenai kedudukan Pancasila ini. Di kelas 7, kalian belajar tentang perumusan dan pengesahan Pancasila. Di kelas 8, kalian belajar tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Barulah di kelas 9 kita melanjutkannya, yaitu perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Makanya pelajaran ini bertahap. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu tidak hanya para proklamator, tidak hanya para pahlawan-pahlawan yang menyepakati, tapi itu disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi perwujudan ini sering mengalami pasang surut. Bahkan sejarah juga mencatat banyak sekali tragedi-tragedi yang akan mengubah nilai-nilai atau aturan-aturan yang ada dalam Pancasila kita, di mana banyak masalah yang akan mengganti ideologi kita ke ideologi lain. Nah, apa ideologi kita? Benar, ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Upaya itu tersebut terus digagalkan oleh bangsa Indonesia. Makanya kita harus tetap selalu menjaga Pancasila kita ini sendiri. Jangan sampai terganggu oleh ideologi-ideologi bangsa lainnya. Dan nilai-nilai Pancasila sudah mulai dilaksanakan dari zaman ke zaman, yaitu dari masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang masa reformasi. Oke, bagaimana kelanjutannya? Next. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan itu berlangsung pada tahun 1945 sampai 1959. Di mana pada masa itu negara Indonesia sedang mengalami perubahan dari masa kehidupan yang terjajah dan memulai untuk merdeka. Sebagai bangsa yang besar, kita patutlah menghargai apa? Jasa para pahlawan yang telah mampu menciptakan dasar negara kita dan falsafah hidup kita, yaitu Pancasila.
Pada periode ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan nilai-nilai lain. Apa contohnya? Oke, yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso, di mana tujuan dari pemberontakan ini adalah mendirikan negara Soviet yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan ini akan mengganti ideologi kita yang mana Pancasila menjadi ideologi komunis. Jadi ini ya salah satu upaya mengganti Pancasila. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo, di mana dia mendirikan yang namanya Negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Apa tujuan didirikannya? Di mana mengubah ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Akan tetapi, pergerakan ini bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Mereka melakukan pembakaran rumah, pembongkaran rel kereta api, dan juga perampasan harta milik masyarakat, serta penganiayaan terhadap penduduk. Itu bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini berlangsung cukup lama, sampai pada akhirnya Kartosuwiryo dan pengikutnya berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Nah, yang ketiga, RMS atau Pemberontakan Republik Maluku Serikat yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Simongkil, atau kita bisa mengenal istilahnya Semongkil, di mana tujuan pemberontakan ini adalah membentuk negara sendiri. Didirikan pada tanggal 25 April 1950. RMS di Ambon berhasil dikalahkan oleh tentara Indonesia itu pada bulan November 1950. Namun, konflik ini masih tetap berlanjut hingga tahun 1963. Nah, yang keempat, itu ada namanya PRRI atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Perwiranegara dan Smual itu pada tahun 1957 hingga 1958. Gerakan ini terjadi di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. Pemberontakan ini merupakan koreksi kepada pemerintah pusat, di mana pada saat itu di bawah pimpinan Insinyur Soekarno terjadi diskriminasi sosial karena pemerintahan pada saat itu berpusat ke satu tujuan aja, sehingga daerah-daerah lain itu tidak baik kan, seperti Sumatera dan Sulawesi. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, di mana pemerintah sentralisis dalam pembangunan nasional ini, sehingga daerah-daerah lain terabaikan atau malah tidak maju. Yang kelima itu ada namanya APRA, kependekan dari Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Westerling tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan mampu membebaskan bangsa Indonesia dari tirani. Westerling bersatu dengan Sultan Hamid II dan mempertahankan bentuk federasi di bawah pimpinan Belanda untuk melawan Republik Indonesia di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. APRA melakukan kudeta itu pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung dan membunuh tokoh-tokoh pahlawan nasional kita.
seperti Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang dilakukan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia kabur ke Singapura. Hal ini mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia 17 Agustus 1950. Perubahan bentuk negara Indonesia dari Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia terbukti dalam perjalanan pelaksanaan pemilu tahun 1955. Tapi, anggota konstitusi itu tidak mampu untuk menyusun undang-undang sesuai yang diharapkan, sehingga menimbulkan krisis politik, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Hal ini membuat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, apa isi Dekret Presiden 1959 itu? Yang pertama, membubarkan Dewan Konstitusi. Yang kedua, mengubah Undang-Undang Dasar sementara menjadi Undang-Undang Dasar 1945 kembali, serta akan membentuk MPRS dan DPAS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, tapi penerapan lebih ke ideologi liberal. Selanjutnya, masa Orde Lama. Orde Lama ini di bawah pimpinan Presiden Soekarno. Itu pada tahun berapa? Itu pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa Presiden Soekarno ini dikenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Walaupun Undang-Undang Dasar kita sudah kembali ke 1945, namun dalam aplikasi pelaksanaannya masih banyak penyimpangan. Apa contoh penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno? Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR karena hasil dari pemilu. Itu penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan, di mana semuanya ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadilah pemberontakan PKI yang dikenal dengan tragedi G30 SPKI pada tanggal berapa? Ya, 30 September 1965 di bawah pimpinan D.N. Aidit, di mana tujuannya ini adalah mengubah negara Indonesia untuk berideologi komunis dan menjadi Soviet. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, next, masa yang ketiga, masa Orde Baru. Orde Baru memberikan secercah harapan bagi kehidupan rakyat Indonesia yang berkaitan dalam sistem pemerintahan yang dahulu otoriter, sekarang menjadi demokrasi. Harapan rakyat Indonesia tentu saja ada dasarnya. Apa dasar harapan rakyat Indonesia tersebut? Yang pertama, Presiden Soeharto mampu memberantas PKI. Yang kedua, Presiden Soeharto dianggap menjadi seorang yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia ini dari keterpurukan. Pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan dilakukan secara bertahap atau yang dikenal dengan istilah Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun serta GBHN atau Garis-Garis Besar dalam Haluan Negara untuk Pembangunan Nasional. Pada masa ini, lembaga kepresidenan mengontrol seluruh lembaga negara lainnya. Seperti apa? DPR, MPR, DPA, dan juga partai-partai atau lembaga-lembaga sosial lainnya itu diatur oleh pemerintah.
Namun, pada masa ini, kebebasan rakyat Indonesia dalam berpartai itu terbatas. Hanya ada partai-partai besar yang ada di Indonesia, yaitu P3, Golkar, dan PDI. Serta pada masa Orde Baru ini, kebebasan dalam pers itu juga dibatasi. Sehingga rakyat Indonesia itu untuk menyampaikan pendapatnya sangatlah terbatas. Beberapa aktivis politik mengeluarkan aspirasinya. Namun, beberapa saat terdengar kabar bahwa aktivis tersebut sudah hilang dan ditangkap. Sehingga muncul berbagai kasus pelanggaran atas HAM. Contoh, kasus Tanjung Priok, kasus Marsina, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas, kita dapatlah menggambarkan perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang terakhir, di era reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara menghadapi berbagai tantangan. Tantangannya bukan berupa pemberontakan, namun diwarnai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah bebas. Terdapat berbagai hal negatif dalam kondisi seperti ini, seperti muncul pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, serta aksi anarkis dan penurunan moral dalam masyarakat. Tantangan lainnya yang dihadapi Pancasila pada era reformasi ini yaitu menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Ditandainya adanya konflik antar daerah, tawuran antar pelajar, serta kekerasan dijadikan suatu penyelesaian masalah. Itu banyak sekali terjadi pada masa sekarang ini. Selain tantangan-tantangan tersebut, bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar. Seiring berpacunya pembangunan nasional, kewaspadaan dan kesiapan harus perlu ditingkatkan supaya ideologi kita Pancasila akan tetap utuh, tidak terpengaruh oleh ideologi-ideologi lain. Nah, itulah anak-anak ibu materi pada pertemuan pagi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat diterima. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak ibu ringkas materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya, dari berapa masa? Ada 4 masa. Yang pertama pada awal kemerdekaan, yang kedua pada masa demokrasi terpimpin, yang ketiga Orde Baru, dan yang terakhir yang keempat pada masa reformasi. Itu dicatat dan dikirim ke ibu. Oke, selamat belajar dan harus tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.